Nah, jadi malam ini kita akan bicarakan soal 5G dan kita akan lihat ya salah satu buku yang sudah saya pasang di Learn untuk menjadi acuan dari Bapak Ibu ya. Ini bukunya Wei Xiang. Ya, ini buku tahun eh, mungkin tahun 2014 ya. Coba kalau kita lihat preface-nya. Oh, 2017. Ya, jadi belum begitu lama ya, buku yang 3 tahun yang lalu. Dan buku ini kita akan lihat chapter satunya ya, di mana menggambarkan, ini pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Rohmat ya, sebenarnya kita tuh butuh atau enggak sih ya, 5G ini. Dan kita akan lihat requirement-nya ya yang dibicarakan di sini ya. Jadi terutama di bab 1 ini, seperti apa sih yang dibayangkan terhadap 5G ya? 5G itu tuntutannya harus seperti sehebat apa begitu ya. Nah, ini kita lihat misalnya ada berbagai use case yang dibahas ya. Tetapi perkiraan Wei Xiang tahun 2017 itu mobile internet dan Internet of Things ya adalah market drivers, adalah motivasi utama pasar yang akan mendorong perkembangan dan adopsi dari 5G begitu ya. Nah, istilah Internet of Things ini mungkin Bapak Ibu juga tidak terlalu asing lagi ya. Internet of Things itu dibayangkan sebagai nanti yang memakai jaringan 5G seluler untuk berkomunikasi bukan hanya orang, melainkan adalah barang, begitu ya. Jadi barang apa saja yang bisa saling berkomunikasi, kalau di badan kita itu kita taruh sensor ya untuk detak jantung dan lain sebagainya, misalnya jam tangan sekarang gitu ya. Dan kalau informasi dari tubuh kita itu dikirim ke cloud dan dimonitor secara real time ya, sehingga kita bisa tahu apakah seseorang itu kurang tidur, jantungnya berdebar, tekanan darahnya seperti apa begitu ya, sehingga kesehatan seseorang bisa dimonitor secara live. Tapi yang berkomunikasi itu barang-barang ya, sensor ya. Atau kalau pertanian ada sensor-sensor yang ditaruh untuk melihat kondisi tanah, kondisi tanaman, kondisi air begitu ya, dan diupdate secara real time sehingga bisa dilakukan irigasi atau pemupukan atau intervensi-intervensi yang khusus ya sehingga pertanian itu bisa menghasilkan hasil yang lebih produktif begitu ya. Nah, tentu aplikasi-aplikasi semacam itu banyak sekali ya dan bisa dipikirkan. Pertanyaannya tentu adalah apakah secara ekonomis itu cukup premium sehingga pasar itu mau membeli ya dengan harga premium itu ya. Nah, kita lihat lagi ya di sini. Tadi jadi si Wei Xiang itu menyebut ada aplikasi mobile internet dan ada aplikasi Internet of Things. Ya. Nah, di mobile internet ini di list berbagai aplikasi yang bisa booming begitu ya, diramalkan. Misalnya ini beberapa saya tandai ya, ada augmented reality. Ini juga dari sejak zaman 3G dan 4G ini udah digaung-gaungkan ya. Augmented reality itu misalnya kalau kita nyalain kamera kita di jalanan, terus kita lihat restoran begitu ya, tahu-tahu begitu kamera kita lihat restoran itu, maka sinyal 3G atau 5G yang dikirim ke HP kita itu juga menyebutkan restoran ini isinya apa, menunya apa, specialty-nya bagaimana, dan apakah ada review terhadap restoran ini bintang 3, bintang 4 begitu ya. Nah, jadi augmented reality itu seolah-olah ada realitas yang mengandung informasi tambahan ya. Aplikasi-aplikasinya juga sekarang udah banyak ya di eh, Android gadget kita ya. Misalnya untuk aplikasi restoran itu yang sering dipakai itu Yelp.
Tetapi mungkin sifatnya belum augmented reality ya. Augmented reality itu lebih banyak ke game atau apa ya, yang misalnya wajah orang tahu-tahu dibuat tambahan-tambahan yang lucu-lucu atau mungkin dimodifikasi supaya kerutannya lebih sedikit, kelihatan lebih muda dan lain sebagainya. Itu termasuk aplikasi augmented reality ya yang sekarang tuh senang dimainkan orang ya. Tetapi FaceApp, Pak. iya, iya. Augmented reality yang serius tapi ya, yang mungkin secara komersialnya misalnya adalah kalau saya nonton pertandingan ya, karcis pertandingan bola misalnya World Cup atau pertandingan basket NBA atau apa ya. Lalu kalau saya arahkan HP saya misalnya ke lapangan itu ya, lalu ada orangnya, saya bukan cuman bisa lihat orangnya, saya lihat informasi seberapa cepat lari orangnya gitu ya. Tendangannya bola itu meluncur seberapa cepat ya, statistik pemain itu gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi augmented reality itu tergantung imajinasi kita ya. Kita bisa apa buat dengan sangat hebat ya. Kalau pertandingan tinju misalnya seberapa cepat layangan tinju itu ya dan seberapa kuat gaya yang menghantam kepala orang lawannya itu ya. Kita lihat langsung di layar kita begitu aja ya. Atau bahkan pemain bola itu sendiri ya yang memakai semacam kacamata yang augmented reality. Dia bukan hanya bisa mengamati bola secara langsung ya, tetapi seluruh kondisi lapangan itu dia bisa amati begitu ya. Dan di dalam apa eh, senjata semacam itu yang dia pakai itu pertandingan bola itu menjadi pertandingan yang antara manusia tapi diperlengkapi dengan mesin begitu ya. Itu juga imajinasi-imajinasi yang dipakai orang ya. Jadi sebenarnya machinery di zaman modern ini dipikirkan untuk bukan menjadi robot itu lawannya manusia ya, tapi bagaimana mungkin robot itu dan teknik teknologi telekomunikasi itu hidup dan bersama dengan manusia begitu ya. Jadi kalau pemain catur nanti kalau dia tanding catur dia bukan cuman eh, otak lawan otak ya, tapi dia bawa komputernya dia sendiri begitu ya. Sehingga ini manusia di enhance pakai mesin ya lawan manusia lain tergantung juga dia mesinnya seberapa hebat gitu ya. Loh kan kalau pertandingan mobil balap sudah seperti itu ya. Manusia pakai mesin, lawan manusia pakai mesin yang lain ya. Kenapa pertandingan-pertandingan lain nggak bisa begitu ya. Nah jadi hal-hal semacam itu memang membuka peluang-peluang ya. Kalau ada orang yang mau beli karcisnya gitu ya untuk nonton pertandingan mahal kayak gitu ya, 5G-nya jadi bisa dijual ya. Ini juga Tapi kayaknya semakin modern semakin nggak menarik gitu, Pak. Kayak tadi kita mau main catur, nggak taunya kita udah tahu lawannya melangkah kemana gitu. Terus main bola sekarang harus pakai yang garis itu. Jadi kayaknya kontroversinya tuh nggak dapet gitu. mungkin kita perlu pembiasaan diri sih ya. Karena kan seperti Gary Kasparov waktu lawan Deep Blue terus kalah juga dia marah-marah ya. Karena waktu itu kan Deep Blue mesinnya IBM, dia anggap curang lagi, dia curiga di belakangnya mungkin ada orang ya. Karena Gary Kasparov itu cerdas ya dan dia tahu mesin mainnya tuh beda sama orang ya. Tapi kalau zaman sekarang Gary Kasparov diwawancara gitu ya, ya dia akan menggambarkan bahwa main catur mungkin di masa depan ya catur tambah mesin caturnya dia ya, tambah lawan juga boleh bawa mesin caturnya dia juga ya. Dan kalaupun sama-sama bisa saling meramalkan ya, eh, yang lawan itu kemungkinan bereaksinya seperti apa. Nah, tapi mesin saya sehebat apa ramalannya ya, dan punya library atau artificial intelligence yang sehebat apa ya. Lalu kalaupun mesin saya hebat, saya itu pemain catur yang sehebat apa juga ya, karena mesin juga tetap ada karakteristiknya, ya, tetap ada bugs-nya gitu ya, yang sebenarnya sih mungkin butuh manusia selalu ya. Karena misalnya ya, yang zaman sekarang itu kecerdasannya sangat tinggi, termasuk pesawat terbang ya. Pilot itu
kalau harus tanpa bantuan mesin mengendalikan pesawat terbang begitu ya, itu sulitnya minta ampun ya. Rumit sekali ya. Sehingga kecelakaan pesawat itu kan kalaupun udah ada pilot dan kopilotnya juga, tapi kalau ada failure gitu ya, seperti Boeing 737 Max itu ya, itu juga apa, tidak ada ampun ya, kalau pilot itu melakukan kesalahan gitu ya. Sangat rumit. Ya jadi tidak ada pilot yang terbang tanpa dibantu mesin ya. Zaman sekarang nggak ada ya. Waktu zaman Perang Dunia Pertama gitu kali ya, waktu pesawat masih butut cuman pakai senapan mesin di depan kayak begitu doang ya, mungkin bisa ya. Benar-benar orangnya itu pegang kendali terhadap pesawat. Zaman sekarang nggak ada lagi ya. Jadi manusia hidup dengan mesin. Mungkin memang di masa depan kita akan begitu, tapi kita akan perlu waktu juga untuk adaptasi dan membiasakan diri kali ya dengan ide-idenya. Dan mungkin yang ide-ide yang kita lempar-lempar zaman sekarang ini, yang kita baca di buku Wei Xiang ini, belum tentu juga booming ya. Nanti mungkin bentuknya berbeda ya daripada yang kita bayangkan ya. Nah ini juga di sini saya kasih tanda juga misalnya 3D connectivity ya, aircraft untuk penerbangan ya, termasuk yang dibicarakan. Mungkin ini use case yang bisa untuk 5G ya, atau untuk kontrol drones ya. Karena nanti kalau ternyata drones itu waktu terbangnya udah lebih leluasa ya, baterai kita udah lebih hebat, udah lebih dari 30 menit, tahu-tahu di udara banyak sekali drone ya. Karena mungkin mengantar barang atau apa ya udah nggak butuh Gojek lagi, pakai drone aja gitu ya. Lewat-lewat di atas ya, maka kontrol supaya nggak terjadi kecelakaan drone atau apa juga perlu ya ada komunikasi yang cukup ya. Mungkin kalau seliweran di udara terus mungkin perlu 5G begitu ya. Lalu kalau kita punya robot-robot, tapi bukan cuma robot individual yang stand alone ya, tapi yang kolaboratif. Misalnya kalau gudang-gudang Amazon aja sekarang ya untuk menyortir barang-barang dan lain sebagainya mereka udah pakai robot-robot kolaboratif juga ya. Jadi memang harus bisa saling komunikasi ya, saling bekerja sama, memindahkan barangnya ya, karena robot-robotnya kecil, barang-barangnya bisa ada yang cukup besar begitu ya. Nah itu semua butuh komunikasi ya antar robotnya ya. Nah jadi itu berbagai use case yang dibicarakan. Bisa diperdebatkan ya apakah akan seperti itu atau tidak, dan mungkin hanya waktu ya yang akan menunjukkan kenyataannya nanti ya kalau 5G launching dan terus booming ya. Nah ini untuk Internet of Things ya, kembali sama Wei Xiang itu memberikan berbagai kandidat usulannya dia ya, aplikasi apa yang akan booming. Nah ini dia sebut misalnya mobile health ya, itu kesehatan yang harus mobile, misalnya memantau orangnya kemana-mana ya. Lalu juga Internet of Vehicles. Ya ini artinya yang saling berbicara nanti mobil. Ya kalau mobil itu udah self driving ya. Sekarang kayak Google dan lain sebagainya juga mengembangkan mobil-mobil yang bisa mengendarai sendiri ya. Prototipenya udah cukup banyak perusahaan yang punya, event seperti Amazon begitu juga mengembangkan ya. Tetapi aplikasi yang dijual komersil ya, misalnya taksi, taksi yang self driving gitu ya. Setahu saya sih belum ada ya yang masuk ke pasar dengan cukup keras, walaupun kayak Uber atau Grab atau apa mungkin bisa jadi pasar yang ini ya, yang potensial. Tetapi tampaknya nyetir di jalanan tanpa orang sama sekali masih cukup rumit ya. Sehingga selalu masih terjadi perdebatan ya. Tentu orang-orang yang bikin mobil self driving itu bilang bahwa biar bagaimanapun mesin itu ya bisa dibuat lebih aman, jauh lebih aman daripada orang yang nggak hati-hati atau orang yang nyetirnya kurang gitu bisa ya. Jadi kalau mesin itu sudah di level yang tertentu, jangan-jangan jalanan kita lebih aman. Jadi argumennya seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya di dalam uji coba prototipe itu kadang masih terjadi kecelakaan yang bikin heboh ya. Ada orang di pinggir nuntun sepeda ditabrak terus meninggal gitu ya. Oh jadi heboh ya. Nah hal-hal semacam itu tampaknya masih cukup sulit ya
dikuasai oleh mesin dengan artificial intelligence ya. Terus smart home sering dibicarakan ya, kontrol peralatan rumah tangga dari jarak jauh ya, kontrol industri ya, mesin-mesin industri yang pakai robotik begitu ya, atau environmental monitoring ya, untuk misalnya memonitor bencana ya, gempa, tsunami atau apa ya, sehingga bisa ada early warning begitu ya. Nah, jadi itu aplikasi-aplikasi Internet of Things yang sering dibicarakan ya. Ini juga ada smart agriculture ya, misalnya untuk pertanian. Kalau pertanian itu bisa jauh lebih produktif dengan pakai sensor ya dan sebagainya yang saling berkomunikasi, maka itu juga hal yang menguntungkan. Ini smart metering. Ini ada mahasiswa kelas karyawan juga yang berusaha bikin power meter yang bisa diakses lewat internet ya. Sehingga misalnya kalau pandemi nggak usah kirim orang untuk baca meteran ya. Kenapa ya? Udah saatnya meteran itu langsung kirim datanya ke cloud gitu aja ya. Sehingga PLN atau operator manapun bisa selalu menganalisis datanya secara live ya. Nah, hal-hal semacam ini selalu sudah dipikir untuk Internet of Things. Kadang-kadang implementasinya ya yang agak terlambat ya. Smart cities juga begitu ya. Kalau lampu lalu lintas itu saling berkomunikasi, jangan-jangan kemacetan itu bisa dikontrol dan di engineering begitu ya, untuk transportasi, untuk kota, untuk sport begitu ya, dan seterusnya ya. Jadi aplikasi-aplikasi itu selalu menjadi pembicaraan orang, tapi selalu tetap menjadi perdebatan ya. Seberapa sih orang mau bayar ya untuk aplikasi semacam itu ya? Misalnya mobil self driving gitu ya, seberapa sih mendesaknya ya? Apakah misalnya bayar sopir pribadi kalau di Indonesia udah nggak bisa gitu ya, sehingga orang perlu self driving gitu yang mahal itu ya misalnya ya. Nah, jadi perdebatan itu nggak pernah selesai sih ya. Nah, ciri-cirinya 5G itu apa yang membedakan dengan 4G ya? Ini di chapter pertama buku ini ditulis ya. Jadi yang biasanya dipamerkan ya untuk nilai jual ya adalah throughput ya. Data rate itu jauh lebih tinggi ya. Dan kalau 4G itu udah ngomong di level 100 Mbps. Kalau bicara 5G, tuntutan orang adalah di Gbps. Jadi ya, jadi 10 kali lipat lebih begitu ya. Lompatan generasi itu biasanya seperti itu ya. Lalu kalau dia data rate-nya setinggi itu di level Gbps, maka delay itu istilahnya latensi itu jadi kecil. Ya, jadi kalau delay itu kecil, maka ada aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay ya. Misalnya yang selalu dibicarakan orang adalah ini. Kalau dokter mau melakukan operasi jarak jauh gitu ya, terus dia bisa menggerakkan tangan robotnya untuk melakukan operasi itu nggak boleh ada delay. Gitu ya, karena kalau si dokternya bergerak terus informasinya delay gitu ya, orangnya bisa mati ya yang dilakukan operasi surgery jarak jauh itu gitu ya. Nah, jadi itu butuh 5G ya, konon katanya ya. Nah, tapi siapa sih yang butuh ya operasi yang semacam itu dan akan bayar ya? Apakah risikonya tidak lebih besar ya daripada misalnya kirim pakai helikopter terus ke rumah sakit terus dioperasi betulan langsung gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi semacam itu memang menggedor fantasi kita, tapi memang selalu bisa jadi perdebatan juga ya, seberapa butuhnya sih orang terhadap aplikasi yang semacam itu. Ya. Ini remote medical surgery ya, terus transportation safety begitu ya, industrial manufacturing ya dan sebagainya ya. Hal-hal itu yang dipikirkan orang butuh 5G ya. Lalu juga kalau barang-barang itu dibayangkan orang semua udah saling berkomunikasi ya. Bukan cuma orang, orangnya juga berkomunikasi tapi barang-barang lebih lagi dan barang tuh banyak begitu ya. Kalau kulkas saya ngomong sama mobil saya begitu ya supaya beli barang tertentu kalau di kulkas sudah kosong dan seterusnya ya. Maka kalau banyak sekali barang yang saling berkomunikasi pasti butuh
bandwidth juga yang besar, dan sistem itu harus bisa mengakomodasi ya, sehingga akhirnya butuh 5G. Ya, begitu argumennya selalu ke arah situ ya, kalau orang-orang produsen 5G itu mau jualan ya. Jadi a very large number of connected devices. Kalau barang-barang itu saling terkoneksi dan sangat banyak, ya udah 4G kapan-kapan nggak cukup lagi, kita butuh 5G. Begitu. Ya. Nah, dari segi performance, tabel ini ya yang ditunjukkan oleh Wei Xiang begitu ya. Jadi ada peak data rate-nya yang biasanya disyaratkan. Lalu ada juga mobility ya, seberapa cepat ya pergerakan yang bisa ditolerir ya oleh sistem seluler itu. Dan kalau misalnya untuk kereta api cepat atau apa mau pakai 5G, berarti kecepatannya harus kecepatannya agak tinggi ya. Karena kereta api cepat itu bisa sampai 300-400 km/h ya. Bukan cuma kayak mobil yang ngebut di jalan tol 150 km/h, itu lebih cepat lagi begitu ya. Nah jadi ini bisa ada implikasi-implikasi yang cukup ekstrim ya tuntutannya untuk 5G ya. Coba kita lihat angka-angkanya ya. Ini kalau nggak salah Wei Xiang juga menulis ya. Jadi peak data rate yang dibayangkan orang untuk 5G adalah sekitar 10 atau puluhan gigabps. Ya, jadi ini memang jauh lebih tinggi dari 4G ya, karena 4G ngomongnya ratusan megabps ya. Nah, lalu kecepatannya, mobility-nya 500 km/h ya, sedangkan sistem-sistem seperti 3G, 4G itu ya mobil di jalan tol itulah yang biasanya masih bisa ditolerir ya kecepatannya 150 km/h lah sekitar itu ya. Tapi ini karena mungkin harus diaplikasi di kereta cepat dan lain sebagainya juga 500 km/h ya. Speknya tuh kayak gitu tuntutannya ya. Nah, jadi untuk mendeploy sistem yang seperti itu ya, yang puluhan gigabps ya, ini 10 gigabps atau 20 gigabps ya, maka kebayang ya spektrum yang harus disediakan. Kalau 3G aja kan 5 MHz ya bandwidth yang di udara yang disediakan gitu ya. Kalau 4G itu sudah lebih tinggi lagi ya 10 MHz, 20 MHz ya, dan bisa mencapai data rate yang ratusan megabps begitu ya. Nah, kalau dia mau puluhan gigabps ya, maka kebayang ya bandwidth yang harus disediakan itu nggak cukup lagi puluhan megahertz ya, butuh ratusan megahertz ya untuk menyediakan data rate yang semacam ini. Jadi tahu-tahu bandwidth yang biasanya dipakai untuk 3G, 4G itu nggak cukup. Ya, dan mau dapat dari mana bandwidthnya, spektrumnya itu yang di udara itu yang bebas ya. Nah, sehingga untuk 5G mau tidak mau kita harus merambah ke frekuensi yang lebih tinggi. Ya, istilahnya adalah millimeter wave. Itu frekuensi 20 sampai 30 GHz. Kalau 3G, 4G kita itu kan beroperasi di 2 GHz ya, sekitar itu ya, 2-3 GHz begitu ya. Ini harus puluhan kali lipat ya. Karena spektrum yang butuh disediakan juga harus puluhan kali lipat. Ya, jadi itu problem tersendiri ya. Belum lagi kalau mobilitasnya setinggi ini ya 500 km/h, maka gangguan di udara itu juga lebih ekstrim begitu ya. Jadi bagaimana ya melakukan teknik komputasi itu di gadget maupun di BTS ya, yang bisa melakukan konvolusi dengan sangat cepat ya, melakukan equalization terhadap channel, tetapi dengan data rate juga yang sangat besar ya, yang ordernya puluhan gigabps ya. Nah, jadi Bapak Ibu mulai kebayang ya, tuntutan teknologi itu sangat tinggi memang ya, dan bisa jadi memang ini butuh masih bertahun-tahun ke depan ya, yang kita betul-betul baru bisa punya real 5G ya. Mungkin kalaupun perusahaan-perusahaan itu nanti berdalih mau launching, itu mungkin 4,5G kali ya, belum sampai 5G sesungguhnya. Ya. Nah, itu dari bukunya Wei Xiang ya. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sejauh ini? Saya Pak, Iya Pak. saya ngebayanginnya tadi yang cerita kereta cepat nih Pak. Iya. Kalau 5G itu kan
coverage-nya lebih kecil. Artinya kan kita harus butuh banyak BTS gitu, Pak. Iya. Nah, kalau kereta cepat itu jalan dengan 5G gitu, Pak. Iya. Kayak tadi Pak Ihan cerita itu, Iya. gimana dia hand off-nya, Pak, kalau kondisinya masih seperti sekarang gitu, Pak? Iya, jadi hand off-nya harus masif juga. Ya, karena kalau coverage-nya cuma 200 meteran begitu ya. Padahal kan kalau 3G, 4G itu bisa kilometeran ya ordernya ya. Jadi kalau order coverage 3G, 4G itu puluhan kilometer, maka kereta cepat ya hand off-nya setiap sekian puluh kilometer masih oke lah ya. Nah, tapi kalau setiap 200 meter dia harus hand off itu sih memang agak menyiksa ya. Apalagi kereta cepatnya ngebutnya misalnya 300 km/h gitu ya. Wah, itu teknologi apa tuntutan yang dihadapi itu sangat tinggi ya. Nah, tetapi sebenarnya more or less kita tuh ada ya sistemnya ekstrim kayak gitu ya. Zaman sekarang sistem GPS kita yang kita pakai untuk Waze kita ya untuk cari jalan dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya udah semacam itu. Karena sistem GPS satelit yang dipakai ya, sistem GPS kita kan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalau di dalam ruangan itu kan nggak jalan. Ya, jadi Waze itu selalu harus lihat langit ya. Kalaupun di dalam mobil kan ada kaca mobil ya, bisa lihat langit terbuka, dia bisa terima sinyal satelit ya. Tapi kalau indoor nggak bisa ya. Nah, satelit yang dipakai itu satelit terbang rendah ya, jadi low Earth orbiting satellite dan ada puluhan satelit GPS itu mengudara ya. Setiap kali gadget kita itu butuh menerima sinyal dari 4 satelit GPS ya, baru dia bisa melakukan perhitungan ya. Dan satelit GPS itu lewat-lewat di atas kita itu dengan sangat cepat ya. Karena dia terbangnya rendah, bukan satelit geostasioner. Jadi dia di langit itu nggak di satu titik yang fix tertentu gitu, melainkan lewat terus ya dengan sangat cepat ya. Jadi gadget kita itu harus hand off juga. Ya, tadinya lihat 4 satelit yang ini, satelitnya lewat ya harus ganti ke satelit yang berikutnya. Begitu ya. Nah, itu juga dilakukan dengan sangat cepat. Ya. Nah, tetapi kan memang sistem Waze kita atau GPS kita itu tidak melakukan transfer data multimedia dan dengan apa komplikasi hand off yang sangat cepat yang semacam itu ya. Petanya yang dipakai Google Maps itu memang udah tersedia online ya. GPS-nya dipakai untuk menghitung lokasi tepatnya ya, bujur lintang dan terhadap peta itu yang memang sudah tersedia. Jadi bukan petanya yang dikirim-kirim lewat GPS ya. GPS-nya tuh hanya melakukan perhitungan geolokasi saja. Ya, jadi tapi memang hand off-nya ekstrim ya. Jadi apakah hand over yang ekstrim itu tidak bisa ditangani? Ya bisa sih. Ya, tapi kan selalu pertanyaannya semahal apa ya? Dan nanti kalau produknya terlalu mahal ya karena tuntutan teknologinya terlalu tinggi ya, apa pasar itu mau membeli ya untuk produk komersial yang seperti apa begitu ya. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan bagus. Bukan berarti tidak ada solusi ya, karena semua teknologi biasanya ada solusinya ya. Cuman masalahnya berapa mahal ya. Makanya kayak Elon Musk itu berani bikin mobil listrik Tesla ya dan berani bikin roket yang bisa untuk menerbangkan satelit mengalahkan NASA begitu ya. Karena dia mengklaim bisa lebih murah dan lebih efisien dan lain sebagainya. Apakah benar begitu? Kan kita masih terus lihat ya. Terakhir sih peluncuran yang terakhir satelit udah pakai roketnya ini ya, roketnya Tesla ya. Jadi sih memang apa produk yang futuristik itu tidak bisa untung secara cepat ya. Tapi kalau dia melakukannya cukup baik, sekarang merugi dulu. Cuma jangan-jangan dalam beberapa tahun kalau teknologinya matang, terus dia jadi penguasa pasar, dan itu yang selalu diharapkan ya oleh para inovator ya, yang bisa menembus pasar duluan gitu. Jadi pertanyaannya teknologi bisa susah, cuma seberapa mahal dan kapan seberapa mahal itu bisa ditolerir orang dan pasar itu mulai membeli. Nah itu pertanyaan yang lebih susah kadang daripada teknologinya sendiri.
Semoga menjawab ya Pak Rohmat. Oke, Pak. Pak, Ada pertanyaan lagi Pak atau komentar? Ihan, Iya, saya boleh nanya dong, Pak? iya Pak. Mungkin ini sedikit pertanyaan konyol sih. Pertanyaan awam menurut saya, Pak ya. Karena Konyol nggak saya apa-apa Pak, sempat. boleh. Jadi sebenarnya apa satelit itu bener ada atau enggak sih, Pak? Soalnya kan kita kalau yang kita bahas tadi kan kita itu sebenarnya cukup di cover dari base station. Jadi ketika kita di luar area base station maka akan di handover ke base station berikutnya. Seterusnya begitu lagi. Sebenarnya si satelit itu fungsinya untuk apa? Kalau memang sudah ada base station dan bisa di handover ke base station selanjutnya, base station selanjutnya. Itu seperti itu sih. Gimana sih Pak gambarannya? Oh, kalau satelit yang tadi kita bicarakan itu satelit GPS ya untuk perhitungan geolocation ya. Jadi misalnya aplikasi semacam Waze itu kalau kita pakai di jalanan, dia kan nggak bisa ya kalau nggak nyalain GPS-nya. Ya jadi dia itu harus punya koneksi ke operator 4G, tapi pada saat yang bersamaan GPS-nya harus dinyalain, ya kan? Karena kalau kita pakai Waze, dia kan langsung tanya ya, mau nggak dinyalain GPS ya? Saya nggak tahu di GPS di HP Bapak Ibu biasanya dimatiin atau dinyalain. Kalau saya selalu matiin. Karena saya tahu dia ngitungnya intensif tuh. Karena berusaha. Boros baterai, Pak. Emang ya kan? Coba kalau kita lupa matiin. Oh, tahu-tahu baterai kita habis tanpa kita sadar gitu. Apalagi kalau dia di indoor ya. Kalau dia di indoor terus dia berusaha ngitung terus menerus gitu ya. Wah itu lebih nyiksa baterai lagi gitu ya. Nah, jadi aplikasi semacam Waze itu ya atau Google Map ya, itu sebenarnya udah cukup dahsyat ya. Karena pada saat yang bersamaan dia tuh pakai peta, informasi peta yang dipunyai Google, dipakai juga di Waze. Tetapi kalau petanya aja sendiri nggak cukup ya, karena kan dia harus tahu lokasi titik saya itu di dalam peta itu seperti apa. Ya, dan ngitung titiknya itu pakai GPS. Ya, yang diterima sinyalnya ke HP kita dan paling sedikit 4 satelit untuk melakukan proses yang seperti triangulasi itu. Ya, jadi kalau saya punya satu satelit doang, saya cuma bisa tahu jarak dari satelit itu ya. Tapi kalau saya punya dua ya, maka saya bisa punya penglihatan yang lebih besar. Kalau saya punya 4, saya bisa menghitung lokasi saya 3 dimensi. Ya, 4 karena bukan cuma variabel X, Y, Z, koordinat, tapi juga variabel waktunya kita itu di dalam hitungan komunikasi dengan satelit GPS, waktu kita itu kan kena delay dan lain sebagainya. Jadi toleransinya itu harus tinggi ya. Sehingga dibuat menjadi variabel T terus dimasukkan ke dalam perhitungan juga. Jadi kita punya 4 variabel X, Y, Z, dan T. Sehingga kita butuh sinyal dari 4 satelit ya untuk menyelesaikan persamaan matematikanya itu. Ya, jadi satelit itu benar ada Pak, terutama untuk aplikasi yang bukan cuma sekedar transfer data, tapi untuk melakukan perhitungan lokasi seperti Waze. Nah itu harus nyalain GPS. Ya. Iya, karena saya sempat ngobrol sama teman yang dulunya pernah kerja di Google sih Pak. Katanya satelit itu nggak ada dan kalian kalau pakai Gmap atau Google Map itu ngelihat pakai satelit itu cuma pakai drone. Dia bilang nggak ada satelit. Katanya sih begitu. Saya nggak tahu dia bohong atau enggak ya Pak. Karena mungkin dia ceritanya seperti itu ke saya. Karena dia pernah kerja di Google. Oh enggak Pak, karena kalau drone kan terbangnya lebih rendah lagi dari satelit ya. Dan drone itu nggak ada yang kuat terbang lama-lama Pak. Kalau satelit itu kan memang mengorbit bumi ya. Jadi Oke, Pak. GPS itu ada satelitnya sih Pak. Oke Pak, makasih Pak. Yuk, kita coba lanjut ya ke paper satunya ya supaya bisa kebayang Bapak Ibu apa yang dihadapi dengan teknologi 5G ya. Paper ini udah disitasi ribuan kali ya, termasuk paper yang sangat penting tentang 5G. Ini dari tahun 2013.
karena paper ini menerangkan tentang millimeter wave ya. Jadi kalau kita lihat tuntutannya data rate itu mesti puluhan gigabps, maka bandwidth yang disediakan harus ratusan megahertz, maka frekuensi yang biasa dipakai untuk 3G, 4G itu udah nggak cukup lagi. Terus kita harus geser ke frekuensi yang lebih tinggi. Nah pertanyaannya adalah seberapa parah ya radio propagation yang terjadi di frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi itu. Dan Rappaport dan kawan-kawannya ini melakukan studi itu di papernya ini ya, sehingga paper ini menjadi acuan yang sangat penting ya, dan sudah disitasi ribuan kali ini ya sampai sekarang ya. Misalnya ya di paper ini ada kurva semacam ini ya yang saya tunjukkan ya. Ini adalah kurva absorpsi atmosfer ya untuk frekuensi-frekuensi yang di millimeter wave ya. Nah jadi kita lihat ya absorpsi di atmosfer itu tidak linear ya, dan bentuk kurvanya itu ada tempat-tempat yang ini redamannya sangat tinggi ya, ada puncak-puncaknya, ada gunung-gunungnya begitu ya. Nah, jadi sistem kita itu nggak bisa dioperasikan di tempat-tempat yang seperti ini ya, karena nanti akan parah ya gangguannya begitu ya. Nah, jadi studi semacam ini penting karena walaupun frekuensi kita main di frekuensi tinggi ya, tapi di frekuensi tinggi yang sebelah mana begitu ya. Nah, ini misalnya Rappaport tuh melingkari daerah ini ya sekitar 28 gigahertz ya. Dan 38 gigahertz ya. Ini redamannya cukup lumayan ya, ada lembahnya di sini ya. Jadi di bagian sini bisa dipakai ya. Kalau mau pakai frekuensi yang lebih tinggi lagi, misalnya antara 70 sampai 100 gigahertz ya. Jadi di daerah yang ini nih ada lembah lagi begitu ya. Atau daerah yang ini misalnya ya, lembah berikutnya ya 125 sampai 160 gigahertz ya. Tapi kita harus menghindari puncak-puncak ini gitu ya. Jadi studi semacam ini menunjukkan ya frekuensi-frekuensi mana yang bisa kita pakai. Tidak semua frekuensi ya. Iya. Maksudnya millimeter wave itu apa, Pak? Maksudnya frekuensinya atau apanya sih, Pak? Jadi ini panjang gelombang, Pak. Panjang gelombangnya dalam satuan milimeter gitu, Pak? Iya. Jadi dari kalau yang biasanya kan nanometer gitu ya, Pak? Enggak. Kalau kita frekuensi yang 3G itu ya microwave, Pak. Ini milimeter. Karena makin tinggi frekuensinya, panjang gelombangnya itu makin besar. Biasanya mikro, sekarang mili. Gitu ya. Jadi millimeter wave ini menunjukkan kalau orang yang biasa main di radio ya, tahu kalau nyebutnya millimeter wave, wah itu udah puluhan gigahertz tuh. Gitu ya. Itu sebenarnya frekuensi yang bikin panik tuh, karena peralatan-peralatan jadi lebih mahal, redaman di udara jadi lebih susah. Karena kalau di bawah 20 GHz ini kan redamannya turun ya. Jadi lebih jinak tuh di frekuensi itu. Tapi kalau harus beroperasi di frekuensi tinggi ini gawat semua gitu. Nah jadi itu ya. Kalau orang nyebut millimeter wave maksudnya itu di frekuensi yang puluhan gigahertz. Ya, jadi itu problemnya banyak ya. Nah si Rappaport ini melakukan percobaan-percobaan lagi ya untuk melihat misalnya di perkotaan dan lain sebagainya. Bagaimana ya gejala kalau orang transmit di 28 GHz atau di 38 GHz itu ya, frekuensi-frekuensi yang potensial untuk 5G itu ya. Nah ini misalnya saya tandai ya bagian-bagian ini ya. Rappaport itu bilang, ini ada tabel 3 di atas ya, memperlihatkan redaman-redaman ya, terhadap misalnya pilar batu bata ya, atau tembok bangunan yang biasa ya. Nah itu loss untuk penetrasi tembok itu ya, atau bahkan kaca begitu ya, kaca yang dilapisi supaya agak gelap gitu ya. Itu redamannya bisa sangat tinggi ya, bisa 40 dB atau 28 dB begitu ya. Nah sehingga asumsinya adalah radio 5G itu nggak bisa tembus bangunan. Kalau selama ini kita pakai 3G, 4G ya, katakanlah BTS-nya ada di luar ya, tapi itu bisa masuk ke dalam ya, sehingga kita di dalam bangunan pakai HP kita itu dengan lancar ya. Padahal sinyalnya tuh dari luar mantul-mantul masuk ke dalam bangunan tuh nggak apa-apa, tembus kaca, tembus tembok begitu ya.
Nah, kalau 5G saking frekuensinya tinggi dan problem redaman itu jadi besar ya, maka asumsinya adalah network yang di outdoor itu akan terisolasi dari indoor. Begitu ya, sehingga akibatnya kalau dari outdoor mau tembus ke dalam indoor harus pasang repeater itu setiap kali tembus tembok. Ya, karena kalau enggak bisa tembus dari luar ke dalam. Ya. Nah, itu jadi problem tersendiri ya. Jadi membangun jaringan 5G itu langsung kelihatan kalau mau main di millimeter wave problem ya, susah ya. Nah, ini Rapaport juga membuat percobaan-percobaan ya. Misalnya di perkotaan dia ada mencoba di Manhattan, di New York dan di kota lain juga ya. Lalu dia mencoba redamannya ya berapa ratus meter begitu ya yang masih sampai bisa diterima dengan cukup baik begitu ya. Karena kan frekuensinya tinggi ya. Jadi ini ada laporan-laporannya juga ya. Misalnya di bagian ini yang saya tandai ya. Dari peta itu misalnya gambar 7 ya. Kelihatan dari lokasi transmit ke receive itu kira-kira jaraknya 200 meter. Dan dalam lokasi 200 meter itu masih oke ya transmit receive-nya. Begitu ya. Ini ada pengukuran juga yang dilakukan di Manhattan. Manhattan itu di New York City ya, banyak bangunan-bangunan tinggi perkantoran begitu ya. Diketahui katanya 57% dari lokasi itu ada outage ya, ada blind spot-nya begitu ya karena mungkin kena bangunan-bangunan kota di Manhattan itu ya. Dan itu jarak yang dibicarakan itu 200 meteran. Ya jadi kebayang seperti yang kita sudah bicarakan tadi ya, kalau 3G, 4G itu jarak coverage setiap base station itu puluhan kilometer masih bisa. Tiba-tiba kalau bicara 5G di frekuensi 28 GHz, maka kita tuh ngomong coverage 200 meteran. Jadi itu kayak coverage WiFi itu. Ya, WiFi itu biasanya 100 meteran, ini cuma 200 meteran gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita bicara 5G dan benar-benar millimeter wave, kalau kita mau bicara data rate yang sangat tinggi ya, maka tahu-tahu sistem kita berasanya kayak sistem WiFi yang sangat cepat saja. Kayak gitu aja tuh sebenarnya ya. Nggak, nggak terasa lagi kayak sistem mobile seluler ya. Dan hand off itu jadi lebih runyam ya. Kalau setiap 200 meter harus hand off memang jadi lebih problematis ya. Seperti yang dibilang Pak Rohmat itu tadi. Iya, Pak. Jadi teman-teman kita yang main Mobile Legends bisa-bisa nongkrongnya di bawah BTS, Pak. Betul ya. Dan kalau kebutuhannya cuma Mobile Legend kan 4G udah cukup ya. Sekarang juga orang udah main Mobile Legend ya. Atau kita kemana-mana jadi bawa BTS mini gitu, Pak. Iya, nah jadi perdebatannya ya adalah kalau ngomong sama operator-operator yang jual 5G ya atau yang mau launching gitu ya, mereka membayangkan misalnya di satu gedung ya ada aplikasi yang multimedia banget ya, mungkin hologram atau apa gitu ya, image-nya itu video yang luar biasa, banyak informasinya, terus harus real time ya, harus cepat. Tapi nggak mau langsung dilempar ke internet, tapi dilemparnya ke cloud lokal. Ya jadi katakanlah di bangunan kantor itu dia punya cloud tersendiri ya, ada mesin di basement yang besar gitu ya, server ya. Terus seluruh informasi itu entah apa itu aplikasinya mungkin pakai hologram untuk meeting atau apa gitu ya. Nah itu harus masuk ke server itu dengan sangat cepat ya. Nah itu bisa pakai 5G. Ya karena sifatnya dalam bangunan, berfungsinya kayak WiFi, nggak benar-benar mobile ya, nggak harus orangnya lari-lari kemana gitu ya. Nah aplikasi-aplikasi semacam itu tuh yang dipikirkan ya. Tapi ya pertanyaannya sama lagi ya, orang kantor mana sih yang butuh yang se-ekstrim itu ya, dan mau bayar untuk aplikasi yang se-ekstrim itu ya, karena secara teknologi kan menghasilkan kesulitan tersendiri ya. Jadi selalu perdebatannya ujung-ujungnya soal uang juga sih. Seberapa nilai jualnya gitu ya. Nah ini di bagian yang ini kembali dibicarakan ya untuk outage untuk 28 GHz dan 38 GHz itu
Coverage-nya, sel radiusnya 200 meteran. Ya, jadi itu angka yang cukup masuk akal ya untuk penelitian yang dicoba oleh Rappaport ini ya. Jadi kita jangan bayangin lah BTS yang coverage-nya 1 kilometer itu nggak bisa ya 200 meteran. Sehingga BTS itu harus sangat banyak. Masalahnya kalau sangat banyak berapa mahal juga gitu ya. Itu problem tersendiri itu ya karena operator nanti harus investasi dan lain sebagainya juga sih. Ya. Nah, segitu dulu ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pertanyaan terakhir buat dari saya, Pak. Iya. Nanti Kalau tambah ngomongin lagi juga boleh kok, Pak. kalau ngomongin cloud nih, Pak. Iya. Secara security tuh dia lebih aman atau memang atau enggak sih, Pak? Kan Iya. saya pikir cloud itu lebih bahaya gitu daripada kita nyimpen di flash disk gitu, Pak. Iya, sebenarnya semua yang terkoneksi ke internet ya pasti lebih bahaya ya. Jadi kalau mau beneran aman ya hidup terisolasi di pulau nggak koneksi kemana-mana gitu ya. Tapi ya nggak bisa juga kan hidup seperti itu ya. Kalau di cloud selalu kita harus punya bayangan bahwa kita itu kayak pergi ke pasar ya. Misalnya di zaman pandemi kayak gini ya. Kalaupun nggak pandemi ya, kalau kita pergi ke pasar, kita tuh harus cukup hati-hati supaya nggak kecopetan gitu misalnya. Ya jadi memang harga yang dibayar untuk konektivitas ya, terkoneksi ke internet itu adalah security. Ya. Tapi security juga ada teknik-tekniknya ya yang bisa bikin aman ya. Ada enkripsi, dekripsi ya. Kan untuk Zoom ini aja yang diperdebatkan orang waktu di awal adalah seberapa aman gitu misalnya ya. Dan kalau kita pasang di cloud ya, misalnya kalau saya melakukan recording video ini ya, saya biasanya selalu melakukannya recording lokal gitu ya. Karena kalau saya simpennya di cloud, cloud itu dipasang di mana ya, terus tahu-tahu bocor kemana, wah ntar saya nggak punya kontrol sama sekali ya. Jadi saya nggak pernah recordingnya itu di cloud ya, selalu lokal gitu misalnya. Jadi ada sih kebiasaan-kebiasaan tertentu atau teknologi-teknologi security tertentu yang buat cukup secure ya. Nah, tapi security itu kan barang aneh ya. Sama kayak kalau kita pasang gembok di pagar ya atau pintu ya. Itu cuman membuat jadi lebih sulit saja ya. Orang itu mendobrak ya. Tapi kalau orangnya niat ya, bawa bulldozer, bawa tank gitu ya, bawa senjata gitu ya, terus bawa linggis atau apa ya, terus ngedobrak pintu yang kita udah pasangin gembok sama kunci ya bisa aja gitu ya. Jadi setiap teknologi security itu hanya membuat jadi lebih sulit. Tapi kalau orang itu punya server yang sangat cepat, resources yang sangat tinggi ya, mau bayar uang yang sangat gede juga untuk membobol keamanan tertentu yang sangat sulit di internet, ya akan bisa. Cuman masalahnya seberapa mahal dan siapa yang bisa membobol CIA atau FBI gitu ya, atau Pentagon gitu ya. Karena tingkat level security mereka juga sangat tinggi, sehingga mungkin kebanyakan orang juga nggak punya modal ya untuk beli mesin yang sangat banyak dan sangat cepat untuk membobol mereka gitu atau apa itu. Ya. Jadi selalu ada solusinya sih untuk security dan selalu ada masalah security kalau kita koneksi ke internet yang kita harus sadar tentang itu juga gitu. Internet itu kayak pasar. Nah, saya tuh pasang film ya di Learn. Mungkin film yang paling penting yang ini yang saya share ya. Karena dalam 6 menit Bapak Ibu dikasih semacam ringkasan ya. Teknologi apa yang terkait dengan 5G ya. Dan ada 5 teknologi. Coba kita lihat sedikit ya beberapa menit film ini ya. Sebentar saya share lagi dengan audionya sekalian. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang disebut juga semacam itu ya, Internet of Things, mobil yang saling komunikasi, dan seterusnya ya. Dan kembali kita lihat penjelasannya, tuntutannya 5G adalah 10 kali lipat 4G ya, paling sedikit ya. Tapi gimana ya cara
supaya teknologi itu bisa ya sampai setinggi itu ya. Ini kita dengar lagi penjelasannya. But what exactly is a 5G network? The truth is, experts can't tell us what 5G actually is because they don't even know yet. But right now, there are 5 brand new technologies emerging as the foundation of. Jadi video IEEE Spectrum ini juga udah agak lama ya, 2017 juga ya. Dan dia masih mengakui bahwa tidak ada ahli yang bisa bilang tepatnya 5G itu apa begitu ya. Karena belum ada, udah beberapa tahun yang lalu ya. Lalu tapi dia berani bilang ada 5 teknologi ini yang terkait sama 5G. Ya, yang mungkin akan menjadi drivernya untuk 5G. 5G, millimeter waves, small cells, massive MIMO, beamforming, and full duplex. Nah, jadi ini ya, komponen-komponennya 5G yang selalu dibicarakan, millimeter wave, karena kalau untuk bandwidth yang sangat tinggi itu kita harus main di frekuensi 20 GHz ke atas. Lalu small cell disebut, karena kalau mainnya di millimeter wave udah pasti selnya harus kecil, gitu ya, coverage-nya 200 meteran, seperti yang dibicarakan di paper Rappaport itu ya. Lalu supaya data rate-nya bisa tinggi, massive MIMO. Ya. Padahal MIMO kan udah ada di 4G, tapi ini masif ya. Jadi ngomongnya bukan cuma antenanya itu 16 begitu ya, mungkin bisa ratusan begitu ya. Beamforming juga di 4G udah ada. Nah kalau full duplex ini aplikasi hardware ya, supaya kalau selama ini kan 3G, 4G pakainya masih FDD ya, frekuensi duplex, frekuensinya beda, atau TDD, time duplex ya, pakai time slot yang beda untuk uplink sama downlink. Nah kalau ini mereka mau punya hardware yang bisa berfungsi kayak semikonduktor yang agak hebat ya, switching, sehingga pakai antena yang sama bisa transmit sama receive dan nggak tabrakan begitu. Tapi ini solusi hardware, mungkin ada masalah-masalah sama echo gitu ya nanti, karena kalau antena mau transmit sama receive secara bersamaan itu biasanya sulit ya, sehingga selalu sejauh ini sampai 4G masih ada TX sama RX yang dipisahkan berbeda pakai FDD atau TDD begitu ya. Kalau beneran mau full duplex, hardware-nya ini juga harus versi yang baru ya. Kita lihat ilustrasinya ya, satu demi satu dari setiap teknologi ini. First up, technology number 1, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 gigahertz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. Nah, jadi untuk 3G, 4G memang frekuensi kita di bawah 6 GHz ya. Makanya kalau mau 5G itu puluhan kali lipat 4G, tiba-tiba ini nggak cukup lagi. Ya, harus main di atas 20 GHz ya. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 gigahertz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices, and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles, and they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number 2, small cell networks. Nah, jadi dia juga bilang ya bahwa millimeter wave itu ada problem, nggak bisa menembus bangunan, lalu kena absorpsi hujan dan tumbuhan itu lebih keras, gangguan di udara itu ya. Tapi terus dia nyebut bahwa solusinya adalah small cell ya. Padahal sebenarnya seperti Pak Rohmat sudah tanya dari tadi, small cell itu masalah tersendiri ya, karena coverage-nya itu kecil ya. Tapi ini dinyatakan dan disajikan sebagai solusi ya. Coba kita dengar lagi penjelasannya. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem, using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers. Nah, jadi small cell itu jauh lebih kecil, coverage-nya 200 meteran. Dan dia bilang ordernya ribuan ya untuk menggantikan satu BTS ini ya, yang tadinya high power terus bisa transmisi cover
puluhan kilometer, sekarang harus diganti dengan ribuan small cell gitu ya. Forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Nah, jadi ini juga digambarkan hand off-nya jadi harus lebih sering ya. Dan tapi dia membicarakan sebagai solusi ya. Oh ya, kalau ada BTS yang lebih dekat, dia bisa hand off ke BTS yang lebih dekat itu. Padahal tapi artinya hand off-nya harus lebih sering ya kalau orangnya mobile gitu. Next up, technology number 3, Massive MIMO. MIMO stands for multiple input, multiple output. Today's 4G base stations have about a dozen ports for antennas that handle all cellular traffic. But massive MIMO base stations can support about 100 ports. This could increase the capacity of today's networks by a factor of 22 or more. Nah, jadi dia juga mengakui MIMO itu di 4G juga udah ada, tapi di 4G mungkin belasan. Nah, kalau di 5G, karena data rate-nya yang diincar itu puluhan kali lipat dari 4G, dia harus ratusan nih MIMO-nya ya. Nah, tapi kan yang dia nggak bilang ya adalah kalau ada ratusan antena ya di base station itu berarti beban komputasinya juga harus menghitung sinyal dari ratusan antena itu sekaligus ya. Jadi beban komputasinya juga sangat tinggi ya. Of course, massive MIMO comes with its own complications. Today's cellular antennas broadcast information in every direction at once, and all of those crossing signals could cause serious interference. Which brings us to technology number 4, beamforming. Nah, jadi dia bilang massive MIMO itu karena antenanya banyak, saling interferensi dan lain sebagainya, perlu teknologi beamforming ini yang bisa mengarahkan sinyal ke HP tertentu yang dia incar ya. Kita ingat minggu lalu Bu Junita juga udah bahas multiple antena itu kalau sinyal yang dipancarkan di setiap antena itu dihitung dan fasanya itu kita atur-atur dengan terkalkulasi, maka kita bisa pilih supaya di lokasi di sekitar BTS itu ada lokasi yang sinyalnya kuat dan ada lokasi yang sinyalnya lemah. Sehingga dengan demikian kita bisa ngincar titik tertentu ya untuk HP tertentu begitu ya. Ini diilustrasikan di sini. Beamforming is like a traffic signaling system for cellular signals. Instead of broadcasting in every direction, it would allow a base station to send a focused stream of data to a specific user. This precision prevents interference and it's way more efficient. That means stations could handle more incoming and outgoing data streams at once. Here's how it works. Say you're in a cluster of buildings and you're trying to make a phone call. Your signal is ricocheting off of surrounding buildings and crisscrossing with. Nah, jadi ini ilustrasi yang sangat bagus ya, memperlihatkan ada 3 HP di tengah situasi perkotaan ya, terus ini ada BTS-nya, terus seperti air yang memancar kemana-mana saling terpantul ya, bolak-balik ya, sehingga setiap dari HP yang hijau ini akan berinterferensi dengan yang merah dan dengan gelombang yang biru juga begitu ya. Jadi ini bayangan yang ilustrasinya sangat baik dari problem propagasi di udara yang dihadapi oleh mobile communication nih ya. Nah, beamforming itu bisa mengarahkan dengan perhitungan sehingga sinyal yang harus diterima oleh HP merah memang dikirimnya ke sana melewati seluruh pantulan ini dan tidak terganggu oleh yang biru maupun yang hijau ya. Coba kita Other lihat. signals from users in the area. A massive MIMO base station receives all of these signals and keeps track of the timing and the direction of their arrival. It then uses signal processing algorithms to triangulate exactly where each signal is coming from and plots the best transmission route back through the air to each phone. Sometimes it'll even bounce individual packets of data in different directions off of buildings or other objects to keep signals from interfering with each other. The result is a coherent data stream. Nah, ini kita lihat ya penjelasannya. BTS itu begitu menerima sinyal dari berbagai HP ini melakukan perhitungan sehingga dia bisa tahu lokasi HP-nya begitu ya. Lalu begitu dia memancarkan sinyalnya untuk masing-masing HP ini, dia melakukan beamforming sehingga lewat pantulan-pantulan itu nanti semua pantulan yang biru ini akan nyerbu balik ke HP biru, yang merah nyerbu balik ke HP merah, dan yang hijau nanti ini akan terpantul-pantul masuk ke HP hijau semua. Karena dari BTS-nya udah dihitung ya supaya bisa ngincer lokasi HP-HP itu secara khusus begitu. Sent only to you.
Which brings us to technology number 5, full duplex. Iya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya di film ini. Yang full duplex seperti saya ceritakan itu solusi hardware. Entah seberapa matang ya zaman sekarang, apakah hardware-nya sudah tersedia atau belum. Mungkin harus dicoba ditelusuri lagi ya di paper-paper yang ada sekarang. Tetapi kita lihat ya, secara teknologi, sebenarnya 5G itu tidak berbeda terlalu jauh dari 4G, hanya yang sangat besar pengaruhnya adalah millimeter wave. Ya, karena kalau beroperasi di 20 GHz lebih, tiba-tiba bandwidth memang bisa jadi besar, tapi tantangan gangguan juga sangat besar. Tidak bisa nembus gedung, coverage jadi kecil, cuma 200 meteran. Dan kalau untuk meningkatkan data rate-nya supaya bisa lebih tinggi, sebenarnya teknologi-teknologi 4G yang dipakai, ya MIMO, beamforming itu udah ada sejak 4G, cuma dibuat lebih masif lagi saja, begitu ya untuk 5G. Ya, jadi kira-kira kalau ditanya sampai sejauh ini, walaupun 5G belum launching ya, tapi ciri khasnya kalau sampai 5G itu ada seperti apa? Millimeter wave, small cell, massive MIMO, dan beamforming. Dan kalau beruntung full duplex. Begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada, sejauh itu aja nih materi untuk malam ini ya. Jadi kita ketemu lagi di kali yang lain.